Shalom, Ping An. Saya berdoa semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, setiap bulan saya sangat diberkati dengan tema gereja kita. Dan awalnya saya berpikir kenapa sih kita harus berulang-ulang di lingkaran tentang karakter Kristus. Tapi ternyata setelah saya pelajari, saya belajar bahwa hidup yang kita jalani hari ini sungguh tidak pasti semuanya. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apa yang terjadi ke depan. Mungkin kita bisa memprediksi, tapi prediksi itu tidaklah selalu bisa menjadi kenyataan. Itu sebabnya setiap orang hari ini sedang mencari pola seperti apa cara kita untuk bisa melewati masa-masa yang ke depan yang tidak pasti. Apakah dia orang percaya dalam Tuhan? Apalagi di luar Tuhan. Semua orang lagi bingung sekarang mencari-cari apa yang harus kita lakukan hari ini untuk mempersiapkan diri bisa melewati masa-masa yang akan datang. Saudara, mungkin hari ini kita belum begitu bisa menangkap apa yang akan terjadi ke depan. Tapi beberapa waktu lalu saya bertemu dengan beberapa orang pebisnis di Jakarta. Dia bilang begini sama saya, Pak Ronald, you tahu nggak bank papan atas di Indonesia namanya ini sudah dijual sama pemiliknya. Saya bilang pasti bank itu sudah mulai goyang. Dia bilang tidak, bank ini sekarang dalam posisi survive, sangat bagus, asetnya triliunan semua dan semua bagus baik-baik saja. Dan bank ini sudah dipimpin oleh generasi ketiga hari ini. Tapi dia bilang ini akan dijual. Saya bilang mungkin diversifikasi. Kalau jual 50% saham, 75% saham itu hal yang biasa. Mungkin dia mau diversifikasi usaha. Dia bilang bukan. Mereka jual 100% semuanya. Loh, apa yang terjadi saya bilang? Perusahaan lagi untung, bisnis lagi baik. Kok dijual? Jualnya juga bukan 95% tapi 100%. Lalu dia bilang lagi, Pak Ronald tahu rumah sakit paling populer terhebat di Indonesia namanya ini. Mereka juga sudah jual rumah sakit itu. Saya bilang kenapa bisa begini? Itu rumah sakit cukup populer di Jakarta, punya beberapa cabang yang besar sampai di Pulau Jawa. Kenapa bisa dijual? Mereka jual bukan 50-60% tapi semua sahamnya dijual oleh pemiliknya. Lalu saya tanya, apa yang terjadi? Dia bilang semua orang hari ini sedang siap-siap. Kita akan masuk gelombang badai krisis moneter ekonomi tahun depan. Kita akan terkena dampak. Ini akibat dari sudah akumulasi dari peperangan, kerusuhan di berbagai negara hari ini. Dan tahun depan bukan lagi beberapa negara yang kena imbas. Tapi hampir seluruh dunia akan terimbas. Dan yang paling berdampak dalam badai ekonomi yang akan datang ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Dan itu sangat alami saudara yang kekasih. Kalau kita melihat pohon yang tinggi dan pohon yang rendah. Itu ketika datang badai, maka yang menjadi korban pertama adalah pohon yang paling tinggi. Sekali tiup, patah, tumbang, langsung tergeletak. Tapi pohon yang rendah, yang merayap di bawah, itu badai sekalipun dia tidak akan pernah tumbang. Paling dia akan goyang begini. Saudara, itulah keadaan dunia sebentar akan kita hadapi. Di luar Tuhan hidupmu atau dalam Tuhan kita akan masuk dalam badai yang begitu sulit ke depan. Lalu apa yang menjadi bekal kita hari ini untuk supaya kita kuat menghadapi ini? Apa yang kita lakukan? Saudara, tadi orang di luar Tuhan melakukan, dia jual semua asetnya. Dia buat kalkulasi apa yang harus dia lakukan. Dia siap-siap pegang dana cash. Karena dengan satu pemikiran ketika tahun depan ada badai ekonomi yang terjadi, maka semua akan ambruk dan properti akan ambruk, semuanya dia akan jual murah.
Ketika mereka punya uang, dia akan beli semua aset dengan harga murah, lalu jual lagi dengan harga tinggi. Kira-kira begitu trik mereka sebagai seorang pebisnis. Tapi itu kan manusia. Dia kira dia yang pegang kendali. Dia kira dengan posisi yang dia lakukan itu dia bisa bertahan melewati badai yang begitu besar ke depan. Nobody knows, saudara yang kekasih. Nah, hari ini oleh karena itu orang bertanya seperti ini. Kenapa kita harus masuk dalam berbagai persoalan hidup ini saat ini? Saudara, semua sejak kejatuhan Adam. Semua orang yang hidup sampai hari ini. Semua masuk dalam permasalahan. Orang percaya, apalagi orang di luar Tuhan. Semua ada masalah. Sesuai dengan porsi masing-masing. Dan masalah itu akan silih berganti. Dan masalah itu selesai ketika tubuh dan jiwa roh kita berpisah. Dan itulah selesai semua persoalannya. Tetapi sesaat, saudara yang kekasih. Nah, ada banyak orang bertanya, sebelum masuk dalam inti firman Tuhan siang hari ini. Ada banyak orang bertanya begini. Mungkin termasuk orang kita di gereja banyak bertanya. Kenapa hanya darah Yesus yang menyelamatkan kita di dunia yang sementara ini dan di dunia yang kekal, yaitu eternity yang akan datang. Kenapa harus darah? Saudara, orang banyak anggap sepele, kenapa harus darah? Kenapa bukan dengan kebaikan? Kenapa dengan kemurahan? Kenapa dengan semua karakter atau penguasaan diri kita bisa sampai kepada kekekalan yang akan datang? Banyak orang berpikir demikian, saudaraku. Itu sebabnya banyak agama yang diciptakan oleh berbagai-bagai tokoh agama. Itu satu upaya untuk bisa keluar dari kesulitan hari ini dan masuk dalam kekekalan selama-lamanya. Dan itu ada upaya. Tapi mereka tidak tahu bahwa hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan. Kenapa hanya darah? Kenapa bukan dengan hal yang lain? Saudara, kenapa harus darah? Ketika Adam dan Hawa melanggar titah Tuhan, maka yang tadinya Adam dan Hawa dicipta oleh Tuhan untuk masa kekal selama-lamanya. Unlimited. Hidupnya tidak terbatas. Selama-lamanya. Tapi ketika dia melanggar, maka kehidupan yang kekal itu dirampas oleh kematian itu. Maka ada limit hidup di dunia ini. Termasuk kita hari ini ada limit waktunya. Dan di satu sisi ada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Tuhan. Nah, karena kematian itu merampas kehidupan kekal itu, tidak ada cara lain, harus darah. Harus kematian juga yang menebus kembali kehidupan itu supaya itu hidup selama-lamanya. Dan itu upaya manusia ketika Habel dan Kain mulai menawarkan diri dengan persembahan bakaran kepada Tuhan. Dan itu dilakukan oleh umat Israel sampai sebelum kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Setiap tahun mereka mempersembahkan hewan mulai dari burung hingga sapi, lembu, domba, kambing. Andai kata Yesus tidak datang, saudaraku, ekosistem dunia hari ini akan rusak. Karena miliaran hewan akan dikorbankan setiap tahun. Dan itu tidak menghapus dosa. Itu sebabnya Yesus Tuhan yang berinkarnasi sebagai manusia seutuhnya, dia mengorbankan dirinya. Dalam kematiannya 3 hari setelah dia curahkan darahnya, dia turun ke dunia orang mati, dia angkat lagi sengat itu dan dia katakan, aku kalahkan. Kematian itu dia kalahkan dan dibebaskan semuanya orang-orang yang terkurung di sana. Dan sengat dia, makanya Yesus berkata, hai kematian, hai maut, di manakah sengatmu? Sekarang kehidupan itu dikembalikan oleh Yesus. Itu sebabnya hanya lewat kematian curahan darah Yesus di kayu salib itu, ketika kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Tidak ada cara lain. Makanya kalau ada orang berkata, kenapa harus Yesus, kenapa harus darahnya? Itu salah satu, itu alasan yang konkret, saudara yang kekasih. Karena kematian itu dirampas oleh maut itu, dan Yesus sendiri
Dia mengambil kembali kehidupan itu dan kita hidup selama-lamanya. Saudara, berarti orang percaya hari ini kita hidup terbatas secara jasmani. Tetapi kita akan pindah ke kehidupan yang kekal setelah kematian ini. Tetapi banyak sekali orang hari ini termasuk di gereja hanya memikirkan kehidupan yang terbatas ini. Tapi di situ pun Yesus berkata, aku yang pegang kendali. Sekalipun dunia hari ini under control daripada si jahat itu. Sehingga kita bersaing, kita rampok-merampok. Termasuk semua makhluk hidup merampas untuk mempertahankan hidup. Tapi Yesus katakan, saya berdaulat. Allah berdaulat di atas semuanya itu. Oleh karena itu hari ini ketika Tuhan menawarkan kepada kita. Untuk apa bekal yang akan kita persiapkan. Melewati sisa waktu yang sedang Tuhan izinkan kita lalui hari ini. Bekal hidup orang percaya hari ini apa? Pengetahuankah, uangkah yang paling utama, kepopularankah, kekuasaankah yang paling utama? Tidak, saudara yang kekasih. Kalau orang dunia, termasuk orang Kristen hari ini mempersiapkan bekal hidup dengan pendidikan yang tinggi, dengan prediksi bisnis yang jelimet, dan dengan perhitungan yang baik, maka itulah bekal hidup orang percaya. Saudara, bukan. Bekal hidup kita sebagai orang percaya adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena kita hari ini hidup di dalam situasi di mana dunia tidak bisa terprediksi. Kita butuh kompas, saudara kekasih. Kita butuh petunjuk. Dalam hidup yang singkat hari ini kita butuh petunjuk. Dari mana kita dapat petunjuk? Ada banyak orang sekarang minta petunjuk dari konsultan. Ada minta petunjuk dari tanda kutip orang pintar. Ada minta petunjuk dari mimpi dan lain sebagainya. Tetapi orang percaya dibekali untuk melewati hidup jasmania kita sekarang ini. Untuk berpindah kehidupan yang kekal. Kita dibekali dengan firman Tuhan. Saudara, kompas hidup kita bukan lagi pendidikan yang kita utamakan. Bukan lagi prediksi bisnis yang hebat yang kita butuhkan. Tetapi ketika kita membekali hidup kita dengan firman Tuhan, maka kompas kita adalah firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, orang yang takut kepada Tuhan, artinya orang yang menaruh hormat kepada Tuhan, maka dia akan diberikan hikmat. Hikmat itu melebihi kepintaran. Dan ketika orang percaya membekali hidupnya, mempercayakan hidupnya dengan kompas yang dari Tuhan, yaitu firman-Nya, maka kita akan bisa melewati hari sisa hidup yang sedang akan kita lalui. Saudara, setiap orang percaya memerlukan petunjuk dalam hidup ini. Orang tidak percaya pun memerlukan petunjuk. Tapi yang mereka butuhkan hanya dalam sekarang ini. Dia kira hidup itu hanya 20, 30, 50 sampai 100 tahun. Orang beranggapan, ini dulu yang di depan kita. Soal besok lah. Tapi Tuhan sudah datang dan naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, dia bilang, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan rumah bagimu. Hari ini engkau boleh susah. Hari ini engkau boleh mengalami malapetaka persoalan hidup. Tapi ingat, aku akan datang kembali menjemputmu. Saat ini aku sedang menyediakan rumah bagimu. Tapi banyak orang percaya, tidak tanggap dengan pesan Tuhan ini. Dan kalau saya renungkan ketika saya dalam kesulitan yang begitu sulit, saya bilang ini hanya sementara. Sebab Yesus sedang membuat rumah bagiku hari ini. Yang kupersiapkan bekal hidupku adalah bagaimana aku bisa hidup dengan caranya Tuhan. Semua kita memerlukan petunjuk untuk kehidupan di dunia ini. Tetapi ketika kita bersandar kepada firman Tuhan, bukan hanya petunjuk dalam hidup di dunia ini yang Tuhan berikan. Tapi kita ketika kemah yang sementara ini dibongkar, kita juga dikasih petunjuk supaya kita masuk dalam kekekalan. Itu sebabnya hari ini judul firman Tuhan, sub firman Tuhan hari ini saya katakan bekal hidup orang percaya adalah firman Tuhan.
Itu terdapat dalam Mazmur 119 ayat 105, demikian dikatakan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Ketika seseorang berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, firman ini ditulis oleh pemazmur adalah terbelakang, saudara kekasih. Ketika bangsa Israel jatuh bangun dalam perjalanannya di dalam mengiring Tuhan. Mereka ditekan, kadang mereka berperang, kadang kalah, kadang menang. Itulah kehidupan bangsa Israel. Selama dalam perjalanan 40 tahun dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka Tuhan pelihara. Musa yang berhadapan dengan Tuhan memberikan satu komando, memberikan satu petunjuk. Supaya mereka bersandar dan meminta firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Itu sebenarnya bangsa Israel dalam padang belantara. Tidak ada savana, tidak ada pertanian selama 40 tahun. Tidak ada yang kelaparan. Tidak ada yang tidak ada pakaian. Semua pakaiannya bagus-bagus keluar dari Mesir. Karena apa? Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mereka sadar hanya Tuhan yang bisa menyeberangkan mereka dalam kesulitan-kesulitan selama 40 tahun di padang belantara. Hari ini pun ketika kita sebagai orang percaya berkata, Tuhan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ke depan. Dan itu menjadi suluh, menjadi pertanda kemana saya akan pergi. Itu menjadi doa kita. Firman-Mu. Firman-Mu dalam bahasa Ibrani dikatakan dabar. Firman itu atau dabar itu berkuasa, berotoritas. Ketika firman-Mu kita proklamasikan dalam hidup kita, firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagiku hari ini. Di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang saya alami, pasti ada mujizat, pasti ada jalan keluar, pasti ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa melihat firman-Mu itu atau dabar itu yang berkuasa penuh atas segala sesuatu apapun di atas dunia ini, saudara kekasih. Firman itu berotoritas. Firman itu berkuasa. Firman itu bisa melakukan tanpa batas sesuai dengan kehendaknya, saudara. Kita yang terbatas. Tapi ketika kita berkata, firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagiku. Firman-Mu menjadi sumber inspirasi bagiku. Firman-Mu menjadi sumber hikmat bagiku. Untuk bisa aku melewati semuanya. Untuk bisa aku melalui semua badai mara bahaya. Di dalam hidupku yang sementara ini. Aku bersandar kepada firman-Mu. Saudara, firman itu menunjuk kepada seluruh apa yang tertulis dalam Alkitab. Di dalam Alkitab firman Tuhan ini semuanya menunjukkan arah kemana kita harus lalui dan harus lewati. Apa yang harus kita alami. Sama ketika bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak punya sawah atau ladang di tengah perjalanan. Sebab hari ini mereka berkemah di sini. Besok dia pindah lagi ke tempat yang lain dan terus berpindah-pindah. Tidak mungkin untuk bercocok tanam. Tidak mungkin untuk mendapatkan hasil di tengah-tengah perjalanan yang begitu membuat mereka berputar-putar. Hari ini juga kita sama. Dalam hidup kita yang singkat ini kita berpikir setiap hari bagaimana melewatinya. Bagaimana melaluinya. Bagaimana kita bisa lewat dari semua masalah itu. Semuanya ada petunjuknya di dalam firman Tuhan. Sekali lagi karena firman itu mempunyai otoritas dan penuh kuasa. Ketika kita katakan Tuhan firman-Mu menjadi pelita, menjadi terang bagi jalanku. Maka Tuhan akan mengarahkan kita, menuntun kita sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Maka ketika kita hidup hari ini pun Tuhan akan tunjukkan supaya kita menjadi berdampak. Kalaupun hari ini kita, apapun yang menjadi talenta kita, apapun yang kita miliki hari ini, kita minta Tuhan izinkan hidupku berdampak. Menghasilkan buah, ada karakter Kristus di hidup saya, supaya saya berarti dalam hidup ini. Ketika kita berkata Tuhan, Engkau yang mengajar aku lewat firman-Mu. Di Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata,
Ketika firman-Mu itu kita proklamasikan, ada tindakan yang kedua dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan setengah hati. Amin. Dengan setengah hati percayalah kepada Tuhan. Supaya firman itu berkuasa di dalam semua apa yang kita akan lewati dalam hidup kita. Amsal 3, 5 berkata dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan dengan setengah hati, saudara yang kekasih. Kalau hari ini kita separuh-separuh setengah hatiku Tuhan. Mending gak usah. Kami kemarin rapat pengerja di gereja kami di Pekanbaru. Saya panggil semua pengerja. Saya katakan begini. Tadi Bro Hizkia berdoa pembukaan. Saya bilang sebelum doa pembukaan, di hadapan jemaat yang hadir, kita umumkan, tolong handphone bukan di silent, dimatikan dan simpan di tas. Dan kami minta tidak ada selama kebaktian, tidak ada yang pegang handphone. Baca firman Tuhan di depan nanti ditayangkan, tidak ada alasan buka handphone kecuali bawa Alkitab. Kalau saudara tidak mampu menguasai diri, dan tetap ber-WhatsApp, tetap bikin status, tetap baca sesuatu di handphone. Kita minta hari ini, sekarang, keluar. Anda tidak usah di gereja ini. Silakan keluar. Dan itu hari ini sedang kita lakukan. Kalau hari ini ada orang Kristen masih setengah hati, datang di gereja sambil buka handphone, bikin status, lihat berita, saudara, mending tidak usah datang di gereja. Dan itu kami tegaskan di gereja kami hari ini. Jangan datang di gereja ini. Silakan keluar. Dan itu mulai hari ini kami terapkan. Sebab apa? Percayalah kepada Tuhan. Kita di gereja, tapi buka handphone, kirim WhatsApp, baca berita. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Lebih bagus keluar. Jangan ikut Tuhan, jangan datang di gereja. Saya bilang begitu. Sebab apa? Ketika firman itu berkuasa, kita nyatakan dalam hidup kita, dalam perkataan kita. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada sang firman itu. Bukan dengan setengah hati, bukan dengan berpura-pura, bukan hanya dengan mengisi waktu, tapi dengan segenap hatimu. Dan selanjutnya dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu lagi hari ini. Jangan bersandar lagi dengan prediksimu hari ini. Kita boleh lakukan sesuatu planning. Kita boleh lakukan sesuatu apapun yang kita rencanakan. Tapi jangan paksa Tuhan. Dalam nama Yesus harus terjadi. Dalam nama Yesus saya klaim. Jangan, saudara yang kasih. Kita boleh mengutarakan sesuatu kepada Tuhan hari ini. Tetapi janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iman itu bukan memaksa Tuhan. Tuhan, saya sedang mengalami ini hari ini. Aku mohon ada jalan keluar. Jalan keluarnya seperti ini. Dalam nama Yesus. Kita sedang menggurui Tuhan. Tapi kita boleh utarakan apa yang menjadi keinginan kita hari ini. Tuhan, jika keinginanku ini, jika rencana ini berkenan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Aku boleh minta, tetapi jika itu bukan yang terbaik, silakan Tuhan lakukan. Kalaupun aku harus masuk dalam kesulitan ini, mungkin Tuhan sedang akan memperlihatkan dirinya kepada kita ketika kita bersandar kepada pengertian Tuhan. Ketika kita berharap dan percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, maka kita akan berkata bahwa Tuhan yang pegang kendali. Oleh karena itu akui dia dalam segala lakumu. Dalam segala tindakanmu biarlah Tuhan yang diutamakan. Maka yang tadinya kita mencari kompas hidup kita. Dikatakan maka Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya di dalam Yesus Kristus Tuhan akan meluruskan jalanmu. Amin. Akan meluruskan jalanmu, saudara kekasih. Kita akan lalui badai ini. Tapi kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan sesuai dengan janjinya. Akan datang kembali pada kali yang kedua. Oleh karena itu firman itu menjadi pelita bagi kakiku. Bagaimana saudara pelita ini bagi kaki?
Saudara, bagaimana cara ini pelita bagi kaki? Dan terang bagi hidupku. Saudara, ketika kita dalam satu ruangan yang gelap, ada dalam satu gua yang gelap, tidak ada satupun berkas cahaya. Nggak mungkin kita bisa tahu di mana ada binatang buas, di mana ada kelelawar. Kita nggak tahu ada mara bahaya di mana. Semua gelap karena tidak ada pelita. Tapi ketika kita dalam hidup kita hari ini, ketika firman itu menjadi pelita bagi kakiku, ada satu terang yang menerangi di mana kita ada dalam satu kegelapan. Hari ini kita dalam kebingungan kegelapan dunia ini, hanya firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki. Dan itu yang menjadi terang bagi jalan kita. Dan itu, terang itu menjadi alat memampukan kita untuk melihat segala sesuatu dalam kegelapan. Maka hari ini ketika kita bingung melihat dunia yang begitu bergejolak hari ini. Ketika terang firman itu ada di hidup kita. Kita bisa mampu melihat ada bahaya ke depan. Ada satu jalan yang baik ke depan. Ada satu jalan keluar ke depan. Tapi tanpa terang daripada firman itu. Tanpa pelita firman itu. Kita tidak akan mampu melewati hari-hari yang sedang akan kita lalui. Gelap semuanya. Nggak bisa kita lihat di mana jurang maut. Di mana ada bukit. Di mana ada yang bahaya-bahaya yang sedang menanti kita. Tapi ketika pelita menerangi kaki kita. Maka itu yang memampukan kita melihat dalam kegelapan itu. Dengan firman Tuhan kita diberikan hikmat, diberikan solusi, diberikan inspirasi. Bagaimana kita harus melewati daripada semua perjalanan hidup kita. Maka pelita, firman itu menjadi pelita, memberikan petunjuk arah dan menuntun perjalanan hidup kita. Hari ini kita mungkin tetap akan mengeluh, saudara kekasih. Tetapi ketika kita sadar, bagian kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bagian kita menjadi satu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dia akan memberikan petunjuk dan menuntun perjalanan hidup kita di dalam sisa hidup yang sekarang ini. Dan terang itu, firman itu akan menghilangkan kegelapan. Menghilangkan kekhawatiran. Menghilangkan segala ketidakpastian. Dan kita berhadapan dengan hal yang pasti. Karena terang firman itu akan menerangi semuanya. Apa yang ada di balik semua yang membingungkan kita hari ini. Terang Tuhan akan menuntun kita dalam setiap kondisi. Itu sebabnya dalam Amsal 6 ayat 23 dikatakan. Karena perintah itu ada pelita. Karena firman yang berotoritas itu adalah terang Tuhan. Dan ajaran itu adalah cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Saudara, ketika Amsal berkata karena perintah itu, karena firman itu adalah lampu menjadi pelita dan ajaran-ajaran dalam firman itu menjadi cahaya dan teguran menjadi rambu-rambu bagi kita. Itu yang membuat kita jalan dalam terangnya Tuhan. Saudara, firman-Mu itu menjadi terang bagi jalanku. Tadi bagi kakiku, pelita bagi kakiku. Sekarang firman itu menjadi terang bagi jalanku. Saudara, kalau saudara pernah ke NTT, saya pernah ke sana. Dan ketika kita buat KKR di NTT, maka orang-orang tua yang sudah bongkok, jalan berkilo-kilometer untuk datang di kebaktian malam hari di Kupang, saudara yang kau kasih, di perkampungan. Dan saya melihat mereka tidak pakai sandal. Hanya bawa sarung, bawa selimut seadanya. Dan saya tanya, berapa jauh dari sini rumahnya ibu? Dia bilang, jauh sekali bapak. Ada yang 3 kilometer, ada yang 4 kilometer. Bayangkan melewati jurang, melewati sungai, melewati hutan. Mereka datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya sangat terharu melihat itu. Saya bilang di malam yang gelap bagaimana ibu datang dari sana jauh 4 kilometer lewat hutan, lewat sungai, lewat bukit gunung. Dia bilang, kami ada suluh bapak. Ada obor. Obor ini yang membawa kami bisa sampai di sini. Dan obor itu juga nanti yang akan menunjuk jalan kami pulang lagi ke kampung kami dari tempat kita kebaktian. Saudara,
Mereka di perjalanan yang gelap itu tidak takut. Di dalam perjalanan yang gelap itu mereka tahu ada jurang. Mereka tahu ada sungai. Mereka tahu ada ular. Tapi ketika ada terang firman Tuhan. Ada suluh. Ada terang yang bercahaya. Itu yang membuat mereka dari desa yang terpencil. Datang di tempat kebaktian tanpa takut. Tanpa harus bingung. Tanpa khawatir dengan segala sesuatu. Karena apa? Karena ada terang firman Tuhan. Maka itu yang membuat kita hari ini tidak perlu khawatir terlalu amat sangat. Karena apa? Karena firman itu akan membuat kita ada jalan keluar, ada solusi, ada hikmat. Itu sebabnya hari ini saudara kekasih, semua keluarga kita hari ini, anak-anak kita. Mari kita sekarang mengasihi Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tautkan hati kita kepada Tuhan. Tautkan hati anak-anak kita kepada Tuhan supaya mereka memiliki terang firman di dalam hatinya. Sebab apapun yang kita capai hari ini tanpa terang firman Tuhan kita akan terjatuh. Karena keamanan kita ada tahu, karena bahaya kita tahu dalam perjalanan hidup kita. Maka terang itu, obor itu, pelita itu menjadi alat bagi kita untuk bisa tetap berjalan dengan cara Tuhan. Itu sebabnya Yohanes 8 ayat 12 berkata. Di dalam dunia yang gelap hari ini, Yesus berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Akulah terang dunia. Hari ini kita di dalam dunia yang terang benderang secara natural. Tapi gelap dengan prediksi besok, lusa dan selama-lamanya. Yesus berkata akulah terang dunia. Kalau kamu bingung dengan masa depan, kamu takut dengan hari esok, kamu khawatir dengan apa yang kamu akan lakukan. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, barang siapa percaya sungguh-sungguh kepadaku, kata Yesus. Bukan separuh hati, bukan dengan setengah hati percaya, tapi barang siapa percaya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mungkin ada bahaya yang akan kita lalui. Mungkin ada masalah kita lewati. Tapi dikatakan, melainkan setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Dia, ia akan mempunyai terang hidup. Kita menjadi obor, kita menjadi terang bagi saudara-saudara kita yang lain. Kita menjadi sumber kekuatan alat bagi Tuhan, bagi sesama kita untuk perpanjangan tangannya Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus. Itu sebab dikatakan, akulah terang dunia. Jangan takut dengan badai ekonomi yang akan datang ke depan. Aku yang pegang kendali, hanya saja barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan ke kegelapan. Artinya, dia tahu, kita tahu nanti mana yang harus kita lakukan. Kita tidak salah mengambil keputusan karena terang Tuhan ada. Maka ketika kita percaya kepada Dia, ia akan mempunyai terang hidup itu. Saudara, itu yang selalu menjadi mega project dalam gereja kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan barang siapa percaya dan mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Firman itu yang membuat kita, saudaraku, menjadikan kita berbuah. Ketika kita mengikut terang itu, maka terang itu akan memantul dari hidup kita. Terang itu akan memancar dari hidup kita. Dan firman itu yang menjadikan kita berbuah, saudara dikasih. Kalau kita orang percaya dan berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku, maka pancaran kasih-Nya itu akan memancar dari hidup kita. Saudara, saya sedikit kesaksian. 10 tahun yang lalu dan sampai hari ini kami tetap berbisnis di sampah-sampah, saudara dikasih. Nah, suatu waktu saya ada masalah dengan bea cukai di Batam dan saya bawa mereka ke tempat pembuangan sampah akhir. Untuk membuktikan bahwa sampah yang saya produksi ini memang benar berasal dari TPS yang ada di Batam. Berupa plastik dan segala macam.
Karena waktu itu bea cukai bilang, kamu ini selundupkan barangnya dari luar negeri, sampah dari luar negeri kamu selundupkan, nggak boleh. Saya bilang, saya tidak selundup barang dari luar negeri. Saya ambil dari pemulung-pemulung yang ada di TPA. Saya kumpul, saya cuci, dan saya proses lagi dan saya jual. Dan mereka nggak percaya. Nah, suatu saat sudah menjelang tengah hari, kita pergi ke sana. Dan waktu saya dari atas melihat, ada banyak kelap-kelip cahaya dari bukit. Ini saya melihat di lembah itu banyak cahaya-cahaya yang muncul karena memantul dari matahari. Saya pikir kok indah sekali, ada apa itu di bawah itu. Waktu saya turun perlahan, ternyata ada pecahan-pecahan kaca, saudara kekasih. Dan pecahan kaca ini berserakan di mana-mana. Dan ketika terang matahari itu ada, maka kaca itu menerima pantulan dari matahari, lalu kaca itu memantulkan kembali cahaya itu, kilauan yang luar biasa di siang hari. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan seharusnya di tengah-tengah sampah ini hari ini, beling-beling yang sudah berserakan ini, ketika ada cahaya matahari, dia memancarkan kembali kilauan matahari itu kembali untuk kita saksikan. Saya bilang Tuhan seharusnya di tengah-tengah dunia yang sampah-sampah ini hari ini, harusnya hidupku harus menjadi cermin, menjadi pecahan kaca yang memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan. Seharusnya demikian. Tapi ketika cermin itu tidak bisa memantulkan cahaya matahari, berarti dia bukan cermin atau sudah tertutup dengan lumpur. Tapi ketika cermin itu bersih dan dia terima cahaya matahari, maka dia otomatis akan memantulkan. Sebenarnya orang percaya yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita, ketika firman itu menjadi pelita dan terang bagi kita, firman itu akan mengubah kita untuk memancarkan kasih Tuhan. Itu sebabnya dalam gereja kita dikatakan hasilkanlah buah dari apa yang kita alami dalam Tuhan. Maka hari ini kalau engkau belum berbuah, berarti firman itu belum tinggal dalam engkau. Engkau belum mengalami Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak berbuah. Sebab Tuhan itu yang dia tuntut hari ini dari kita. Bukan uang, bukan persembahan yang utama. Tapi ketika cahaya kemuliaan Tuhan itu memantul dari hidup kita lewat buah ini, maka orang lain akan melihat bahwa Yesus yang kita sembah. Orang lain akan melihat yang sedang bingung mencari jalan keluar hari ini. Dia akan melihat kenapa kita berbeda. Galatia 5:22 berkata, tetapi orang yang diterangi firman itu akan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini yang terpenting hari ini. Saudara, orang banyak sekarang tidak memiliki damai sejahtera sehingga dia dengan gerak cepat padahal salah mengambil keputusan. Dia jual bisnisnya, dia tutup bisnisnya, dia lakukan ini, dia lakukan beda dan sebagainya, berbagai manuver. Karena apa? Dia bingung. Tapi kenapa dia bingung? Karena dia ketakutan, saudara kekasih. Tapi firman Tuhan berkata, ketika ada buah roh itu dalam hidup kita, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat kita menjadi terang di sekeliling kita hari ini. Saudara kekasih, yang terakhir, ini ada satu golden rule dari Tuhan Yesus. Dikatakan demikian dalam Matius 7:12. Ini menjadi kesimpulan, conclusion dari firman Tuhan hari ini. Ketika terang Tuhan itu kita alami, ketika terang Tuhan itu ada memancar dalam hidup kita, dikatakan hari ini di tengah-tengah kebingungan kita hari ini akan hari esok. Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, segala sesuatu yang kamu inginkan hari ini terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus mengajarkan golden rule-nya seperti ini. Perbuatlah demikian kepada mereka. Apapun yang kamu inginkan hari ini, kalau hidup kita mau baik-baik saja ke depan, hasilkanlah buah roh itu dalam hidup. Lakukan itu kepada orang lain lebih dulu. Kalau kamu mau orang lain baik dengan kita,
Jangan tunggu orang lain berbuat baik sama kita. Buah itu seperti itu. Tidak tunggu orang lain memetik baru dia berbuah, tidak. Dia berbuah tepat pada waktunya dan orang memetiknya. Ketika dipetik, maka dia akan diberkati. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya golden rule daripada Tuhan itu. Apapun yang kita inginkan hari ini, orang lain lakukan kepada kita. Orang lain mau baik, baik dulu kita. Orang lain mau ramah, ramah dulu kita dengan orang. Orang lain mau belas kasih dengan kita, kita juga berbelas kasih sama orang. Kalau orang lain mau bermurah hati dengan kita, belajar murah hati dulu kepada orang. Jangan tunggu orang lain berbuat sesuatu kepada kita, lalu kita balas. Itu bukan terang Tuhan yang dalam kita. Tetapi Tuhan berkata, apapun yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu mulai hari ini. Supaya kita bisa mengalami terang Tuhan. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah golden rule daripada Tuhan Yesus. Ini langsung perkataan dari Tuhan Yesus. Maka hari ini ketika kita bingung dalam hidup yang hari ini. Lakukan, hasilkanlah buah-buah dari pertobatan kita hari ini. Sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan dan jadikanlah firman itu menjadi terang dan cahaya bagi jalan kita. Apapun yang terjadi, jangan takut dan percaya sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dia akan lakukan di luar apa yang kita pikirkan. Lakukanlah golden rule daripada Tuhan dalam hidup kita mulai hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri.